Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Kenyotari, NIM 2120504012, kelas 2156A, Prodi Manajemen Dakwah, dosen pengampu Ibu Dr. Vivi Hasmawati MSI, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan perjelaskan dan analisis rekrutmen pada perusahaan PT Medion Farmajaya. Nah, sebelum itu harus kita ketahui apa sih itu PT Medion Farmajaya, yaitu adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan sarana produksi peternakan yang lengkap dan berkualitas dengan produk utamanya obat-obatan, vitamin, dan vaksin untuk ternak. Adapun visi dari perusahaan PT Medion adalah perusahaan yang multinasional, terkemuka, tangguh dan berkembang, nilai tambah pemangku kepentingan, dan seluruh inovatifnya secara menyeluruh. Adapun misinya itu berfokus pada penelitian, teknologi, kimia profesional, dan tata kelola yang baik. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu tentang studi kasus PT Medion tentang rekrutmen, yaitu kebutuhan tenaga kerja baru untuk memenuhi sumber daya manusia dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu PT Medion mencari tenaga kerja baru. Dan selanjutnya yaitu tenaga kerja yang direkrut oleh PT Medion ini benar-benar sesuai dengan keahlian. Selanjutnya marilah kita saksikan video tentang rekrutmen yang dilakukan oleh salah satu pengrekrut dari PT Medion Farmajaya. Medion ya menginginkan adanya rekrutmen ya, artinya dibuka secara umum dan khususnya kepada Universitas Jambi atau Peternakan Universitas Jambi untuk mengisi beberapa uh, formasi lowongan yang dibuka oleh perusahaan Medion. Artinya bagi kawan-kawan yang memiliki kemampuan di bidang peternakan, skill dan keahlian, silahkan mengajukan melamar pekerjaan ini. Silahkan mengajukan permohonan uh, lamaran pekerjaan ya, supaya perusahaan Medion dapat tenaga kerja yang memang kompeten di bidangnya. Adapun analisis dari pengrekrutan yang dilakukan oleh PT Medion ini, yang dimana pengrekrutan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut sudah sesuai dengan teori pengrekrutan yang dikemukakan oleh Hasibuan, yaitu rekrutmen sebagai suatu usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan. Tujuan dan sasaran rekrutmen dari PT Medion yaitu untuk tujuannya yang pertama untuk memenuhi sumber daya manusia di bidang peternakan dan di bidang pengelolaan. Yang kedua yaitu mendapatkan calon karyawan yang memungkinkan pihak manajemen untuk menyeleksi calon sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan PT Medion. Adapun sasarannya berupa profit motif berupa produksi barang dan jasa serta public service kepada masyarakat yang membutuhkan keperluan peternakan di bidangnya, dan juga profit motif dengan memproduksi alat ternak dan vaksin pada sumber daya manusianya yang memiliki kemampuan dan keterampilan di bidang peternakan dan farmasi hewan, baik lulusan negeri maupun swasta ataupun yang memiliki pengalaman di bidangnya. Selanjutnya adalah sumber rekrutmennya terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yaitu yang internal yaitu berupa promosi, yang kedua dari transfer, yang ketiga dari karyawan kontrak. Dan eksternalnya yaitu dari open house, lembaga pendidikan, agen tenaga kerja, iklan media massa dari radio, TV, koran, internet, dan melalui iklan advertising. Adapun strategi rekrutmen berdasarkan analisis PT Medion ini yaitu yang pertama adanya perencanaan perekrutan, mengetahui kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengurangi risiko kerugian akibat kekurangan atau kelebihan tenaga kerja di PT Medion. Yang kedua yaitu menentukan sumber rekrutmen yaitu berasal dari internal dan eksternal tergantung posisi. Yang ketiga yaitu mencari kandidat yang sesuai dengan keahlian. Yang keempat yaitu selanjutnya menetapkan kebutuhan rekrutmen, dan yang kelima yaitu menentukan tahap-tahap proses rekrutmen yang berakhir pada penetapan waktu pelaksanaan rekrutmen. Dan selanjutnya yaitu marilah kita saksikan video lengkap tentang rekrutmen sekaligus tentang lowongan pekerjaan yang dibuka oleh PT Medion dan berapa jumlah yang dibutuhkan serta proses rekrutmennya. Ini adalah perusahaan manufaktur farmasi yang bergerak di bidang peternakan ya. Sendiri sebetulnya didirikan oleh Bapak Junas Yahya, salah satu apoteker dari ITB. Jadi kalau ditanya Medion ini perusahaan Indonesia ya, ini adalah perusahaan Indonesia. Kemudian Medion ini juga memiliki cabang yang ada di Indonesia.
Nah, ini adalah produk-produknya Medion ya. Oke, selanjutnya ini adalah lowongan pekerjaan yang kita buka ya di job fair WJ ini ya. Yang pertama ada posisi advertising and publication ya. Ini bisa diisi dari teman-teman di jurusan ilmu komunikasi atau manajemen komunikasi ya. Kemudian posisi yang kedua ini ada human resource development ya. Di sini posisi yang bisa diisi itu dari jurusan teknik industri dan juga manajemen. Kemudian posisi yang ketiga ini ada namanya procurement ya untuk pengadaan barang. Ini bisa diisi dari teman-teman jurusan tekniknya manajemen, teknik industri, dan juga S1 farmasi. Kemudian posisi yang keempat ini ada PPIC ya, terkait penjadwalan produksi maupun penjadwalan trial untuk produk yang sudah jadi gitu ya. Kemudian posisi berikutnya adalah quality system assurance ya. Ini bisa diisi dari teman-teman jurusan teknik industri, teknik kimia. Kemudian posisi berikutnya adalah branch administration ya. Ini tugasnya terkait administrasi, baik itu administrasi keluar masuk barang, keluar masuk uang, itu dipegang oleh tim branch administration. Kemudian yang berikutnya adalah posisi finance and accounting ya. Ini dari jurusan akuntansi. Dan posisi berikutnya ini ada marketing and promotion ya. Ini bisa dari jurusan manajemen, administrasi bisnis, kemudian teknik industri. Adapun analisis yang dapat saya ambil yaitu berdasarkan dari penuturan oleh pihak PT Medion bahwasannya job vacancy yang dibutuhkan atau lowongan yang dibutuhkan untuk tenaga kerja baru oleh perusahaan PT Medion adalah 11 tenaga kerja baru yang dibutuhkan sesuai dengan lowongan posisi yang sudah dipaparkan. Nah, itu sih benefit yang lainnya gitu ya di Medion. Nah, ini adalah beberapa benefit lainnya. Oke, itu tadi terkait dengan benefit. Sekarang saya mau membahas terkait tahapan-tahapan rekrutmen yang ada di Medion itu apa aja ya. Pertama ini akan ada pendaftaran online ya. Jadi mungkin teman-teman di job fair ini bisa mendaftar online juga ya melalui yang di linknya WJY ya. Kemudian yang berikutnya ada seleksi tahap 1 ya, seleksi administrasi. Kemudian kalau misalkan teman-teman lolos itu akan masuk ke tahap 2 yaitu tes aptitude ya, atau mungkin teman-teman kenalnya dengan istilah psikotes. Dari proses rekrutmen tersebut yaitu pada seleksi pertama yaitu pendaftaran online melalui website yang sudah disediakan oleh pihak PT Medion. Yang kedua yaitu seleksi tahap 2, seleksi administrasi. Adapun berkasnya termasuk yaitu surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, fotokopi transkrip akademik, fotokopi surat keterangan kerja jika ada, pas foto 4x6 sebanyak 1 lembar, dan sertifikat pendukung. Seleksi tahap 2 yaitu tes aptitude atau tes psikotes. Adapun tesnya berupa tes verbal, tes logika, tes kepribadian di SC dengan ratusan soal, dan yang selanjutnya itu ada tes aritmatika dasar yang terdiri dari 80 soal dalam waktu pengerjaan 5 menit. Kemudian setelah psikotes nanti akan ada tahapan ketiga yaitu tes hard skill ya. Kemudian setelah itu akan ada tahapan yang keempat yaitu wawancara ya. Wawancaranya ini ada 3 tahap teman-teman, ada HR, kemudian user. Seleksi tahap ketiga yaitu tes hard skill, dan seleksi tahap keempat yaitu wawancara. Adapun wawancaranya meliputi 3 tahapan yaitu interview HRD mengenai tipe kepribadian, interview user yaitu menggali kemampuan teknis, ya ketiga yaitu interview direksi yaitu job seeker berhadapan langsung dengan petinggi perusahaan. Adapun seleksi wawancara ini dinilai dan dilihat saat interview yaitu berupa syarat dasarnya ya, pertama keahlian, pengalaman, jenis kelamin, pendidikan, aptitude, keadaan fisik, tampang, temperamen, dan karakter. Ya, setelah teman-teman lolos tahapan wawancara, teman-teman akan masuk ke tahapan penawaran kerja ya. Kalau di Medion ini istilahnya adalah placement, tahapan placement. Jadi kemudian jika teman-teman bersedia untuk join di Medion, maka teman-teman bisa langsung datang ke Medion untuk melakukan tanda tangan kontrak dan langsung masuk kerja. Proses yang dapat saya ambil dari video proses rekrutmen dari PT Medion yaitu menurut Donente, teori rekrutmen itu terdiri dari 3 yaitu proses variable, independent variable, dan dependent variable, yang dimana ketiga teori ini saling berhubungan dan saling mempengaruhi pada proses rekrutmen. Proses variable adalah suatu mekanisme dalam psikologi atau mekanisme lingkungan yang dianggap sebagai hal yang menentukan hasil dari bermacam-macam metode rekrutmen.
Independent variable adalah suatu gambaran umum tentang praktik rekrutmen seperti peraturan, prosedur, keputusan yang dianggap sebagai bagian dari rekrutmen organisasi atau perusahaan. Ini merupakan salah satu proses rekrutmen yang sudah kita lihat tadi. Dan selanjutnya yaitu dependent variable adalah hasil dari proses rekrutmen tersebut. Nah, hasil ini merupakan kesimpulan dari tenaga kerja tersebut apakah diterima atau tidaknya dalam suatu perusahaan, apakah dia bekerja dan apakah dia akan melanjutkan ke sebuah pelatihan yang diberikan oleh sebuah perusahaan tersebut. Adapun pelatihannya yang dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, kita ini punya program ya teman-teman, namanya Self Development Program ya. Jadi program pengembangan yang kita berikan buat seluruh pekerja Medion ya, baik itu karyawan baru maupun karyawan yang memang sudah lama gitu ya. Medion, nah ini adalah beberapa benefit lainnya. Yang pertama kita ada benefit di bidang kesehatan ya, kita memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan pekerja juga ya. Kemudian ada benefit pendidikan, nah kita juga punya beberapa program beasiswa ya teman-teman. Jadi ada beasiswa Ikatan Dinas Pekerja maupun beasiswa anak pekerja gitu ya. Jadi buat teman-teman kalau udah kerja terus pengen ya meningkatkan pendidikannya lagi, itu bisa banget dengan memanfaatkan beasiswa ini ya. Kemudian ada juga benefit terkait antar jemput dan konsumsi ya. Jadi ini buat teman-teman yang ditempatkan di Bandung, di pusat, itu akan ada fasilitas antar jemput pekerja dan juga catering pekerja gitu. Kemudian yang berikutnya ada tunjangannya, ini ada tunjangan tempat tinggal dan tunjangan kendaraan. Selain itu bonus-bonus lainnya adalah bonus prestasi, kemudian ada juga bonus teladan ya. Kemudian selain itu ada juga namanya anugerah bakti. Nah, penghargaan anugerah bakti ini melihat masa kerja teman-teman. Jadi misalnya saya udah 5 tahun nih, saya akan mendapatkan satu penghargaan gitu ya. Kemudian saya di tahun ke-10 saya masih ada di Medion, nah saya akan mendapatkan penghargaan lagi. Kemudian setiap kelipatan 5 kita akan mendapatkan penghargaan anugerah bakti ini teman-teman. Kemudian yang pasti selalu ada setiap tahunnya adalah kenaikan gaji ya. Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan PT Medion yaitu Self Development Program, yaitu pengembangan program berupa Employee Training Program, yaitu pelatihan bagi tenaga kerja baru berupa satu program orientasi Medion nanti diajak keliling Medion. Yang kedua yaitu training personal lapangan selama 2-3 bulan bagi pekerja di kantor cabang. Dan yang ketiga yaitu project assessment, terdiri dari proses perbaikan sistem dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yaitu Employee Improvement Program, yaitu training yang diberikan kepada pegawai lama berupa yang pertama coaching atau pembinaan, yang kedua mentoring itu pendamping, yang ketiga training pelatihan, dan yang keempat yaitu project assessment yaitu penugasan proyek. Selama training pegawai baru akan berada di kantor pusat selama 2 bulan. Titik saat training yang dinilai berupa yang pertama kehadiran, yang kedua objektif, yang ketiga attitude, yang keempat kompetensi atau skill. Dan saat training juga kita akan mendapatkan benefit uang kas dan mes. Selanjutnya setelah lolos pada training atau pelatihan maka akan mendapatkan kerja selama 1 tahun yaitu kontrak kerja, dan bagi kinerja yang bagus maka akan mendapatkan permanent staff. Jadi dapat disimpulkan bahwa rekrutmen yang digunakan oleh PT Medion ini berdasarkan pada teori Hasibuan, yang dimana rekrutmen sebagai usaha mencari dan mempengaruhi calon tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang ditawarkan, serta kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh PT Medion ini adalah 11 orang sesuai dengan job vacancy dengan merekrut dari internal maupun eksternalnya. Adapun perencanaan rekrutmennya, proses rekrutmennya dengan teori menurut Donante tentang teori proses rekrutmen. Dan tujuan rekrutmen ini adalah untuk mencari sumber daya manusia dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidangnya, serta sasarannya pada profit motif, bagian produksi, barang, jasa, dan public service.
Pada proses rekrutmen, orang yang diterima bekerja akan diberi program pelatihan untuk mengembangkan keahliannya. Seseorang yang lulus dalam pelatihan akan mendapatkan benefit, salah satunya menjadi permanent staff dan bisa naik jabatan dengan promosi serta mendapatkan gaji yang tinggi. Baik, itu saja analisis dari saya tentang proses rekrutmen perusahaan PT Medion. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.